Dan kami dari Pasing Wantu mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Masih bersama Pasing Wantu bersama saya Kang Arvan dan saya Dono Hernandez. Iya Mas Dono. Iya Kang Arvan. Gimana lebarannya? Lebaran saya kemarin cukup diawali dengan happy, happy namun cukup sedih karena di kita seharusnya kita sembahyang Idul Fitri dengan nuansa kemenangan, namun kita malah berakhir dengan keimbangan karena tim kita Arsenal imbang dengan Southampton 3-3. Harusnya kalah lagi itu. Nah, menit akhir babak kedua baru bisa membuat seri. Iya benar. Saya sempat nonton dan sampai selesai. Iya. Dan berharap bisa comeback. Untungnya masih bisa 3-3. Oke Mas Dono. Iya Kang Arvan. Ya, kita akan hari ini akan sedikit berbicara tentang preview dengan City. Iya, final City. IPL tahun ini. Laga penentu di musim ini bagi seluruh fans IPL. Betul. Kita mau melihat Arsenal juara atau melihat Man City treble winner. Iya, atau feeling mungkin saya juga Man City treble winner Mas Dono. Ini memang Arvan memang cukup berbeda karena kan kita harus juga melihat bahwasanya di tim mana yang akan angkat trofi di bulan Mei. Apakah tim merah yang 20 tahun lamanya harus absen, bahkan puasa gelar, atau kita harus rela lihat tim biru Manchester angkat trofi untuk yang ketiga secara beruntun di IPL. 3 beruntun dan treble winner. Ada peluang di musim UCL, ini. FA dan IPL. IPL. Iya benar Kang Arvan. Kang Arvan, kalau saya lihat kemarin Kang Arvan, the manager datang dengan bawa hasil yang berbeda. Di City saya rasa Guardiola datang dengan tim yang sangat ngebut dalam artian menang 5 beruntun di liga, bahkan terakhir kali City kalah oleh Spurs di tanggal 5 Februari 2023 kemarin, cukup lama. Dan lihat tim ini sangat-sangat solid, bertahan solid, menyerang solid, dan juga lagi-lagi ada angin segar untuk juara di City. Mungkin loh Kang Arvan. Iya. Rumus Arsenal juara hanya memenangkan seluruh pertandingan sisa. Seluruh pertandingan sisa tak terkecuali melawan Man City kemarin besok. Iya, benar. Gitu, karena dengan kondisi sekarang Arsenal 32 pertandingan, Man City 30 pertandingan dengan selisih 2 pertandingan gitu. Kalau City sudah menang semua, sudah kesalip Arsenal. Iya benar, sepakat. Oleh sebab itu ini final bagi Arsenal gitu. Final bagi Arsenal meskipun 7 pertandingan berikutnya juga 7 pertandingan berat harus dimenangkan semua gitu. Setelah City kita lawan Chelsea gitu di kandang besok kalau kalah apapun hasilnya pertandingan berikutnya harus berpuas di posisi runner up gitu. Bagaimanapun untuk terlempar dari UCL sudah nggak mungkin. Sepertinya tidak mungkin. Jadi sepakat. Hanya peringkat 2 dan 3 atau 4 gitu kan. Ketika sekarang Arsenal kan gitu. Kalau pengen masih menjaga kans juara menang lawan City dan meningkatkan moral seluruh pemain Arsenal gitu. Iya, emang bicara mengenai moral dan juga menang Kang Arvan, saya cukup menggarisbawahi dari Kang Arvan tadi, karena saya rasa melihat di match 3 laga yang kemarin Arsenal memang cukup mampu meng-create peluang, bahkan mencetak gol, dan terbukti 3 laga mencetak 7 gol. Namun yang jadi PR adalah Mikel seakan-akan overthinking dengan tidak mampu menahan serangan dari tim lawan, terbukti dengan 3 laga terakhir kebobolan 7 gol, yang dimana kita lagi-lagi seakan-akan rindu akan sosok Saliba, dan Holding sejauh ini memang belum mampu signifikan menggantikan Saliba dengan aksi-aksinya seperti itu Kang Arvan. Iya. Secara mental mungkin si Holding meskipun secara usia Saliba lebih muda. Iya, sepakat. Saliba lebih muda tapi secara mental di pertandingan gitu si Saliba lebih sudah terbiasa
menghadapi pertandingan-pertandingan krusial mungkin ya. Benar. Jadi Sabri Saliba, Magalhaes, Zinchenko, Ben White itu semacam menemukan pakem yang klop di lini belakangnya Arsenal gitu. Kemarin lawan Southampton kan semacam mencoba model baru sih ya. Iya. Dengan Tierney, si Magalhaes, Ben White sama Gabriel. Iya kan? Si Zinchenko kan main Magalhaes kan Gabriel. Iya, Gabriel Magalhaes ya. Oh, Ben White, sorry. Iya. Si Tierney, Gabriel, Holding dan Ben White yeah. Itu kan kayak seperti membuat pola baru ditambah Vieira lagi-lagi memang harus belajar lebih banyak untuk menggantikan posisi Xhaka gitu. Padahal kemarin sebenarnya kalau memang si Xhaka nggak main, bayangan saya ada Jorginho gitu loh, ada Jorginho yang sangat mungkin layak Arfan untuk main Jorginho. Untuk dengan cara penguasaan, tapi mungkin karena polanya mungkin sudah meremehkan si Southampton gitu kan. Lagi-lagi Arteta seperti lupa kalau si Southampton ini sedang berjuang melawan degradasi. Benar. Arsenal berburu Premier League. Siang si Southampton berburu degradasi. Lepas dari zona degradasi gitu. Iya, benar. Kalau lawan City ini Mas Dono, hitungan saya Arsenal itu memang musim ini harusnya hanya kalah dari City saja gitu. Ya, yang lainnya bisa menang gitu. Harapan kita kan seperti itu, meskipun beberapa pertandingan seri dan satu kali kalah lagi dari siapa? Everton kemarin itu kan sudah bukan hal yang sangat mencengangkan gitu sebenarnya. Iya, benar. Nah, bayangan saya memang ini misi yang sangat berat untuk skuad Arteta gitu. Iya, benar. Kalah 1-0 atau 7-0 sama saja. Iya. Karena ya harus mati-matian besok melawan siapa? City gitu. Harus mati-matian lawan City kalau pengen masih menjaga asa untuk angkat trofi gitu loh. Kalau kalah lawan City, lawan Chelsea kalah saja enggak apa-apa. Hitung-hitung bantu Lampard gitu kan gitu ya. Untuk lebih stay di Stamford Bridge. Karena ya saya rasa siapa jenenge? Karena kalau kita kalah lawan City ya ibarat semua pintu untuk menuju gelar juara IPL itu sudah tertutup gitu. Iya, benar. Nggak bisa diokal model piye dengan model apapun sudah berat karena dengan 3 hasil seri sebelumnya ini Mas Dono. Iya, Arfan. Memang lawan City cukup berat, yang dimana tadi Arfan saya rasa cukup pesimis Arfan karena melihat tim City benar-benar sangat superior Arfan. Iya, sangat dari lini belakang cukup solid, dengan lagi-lagi Guardiola mampu menemukan formula baru dengan pasca hilangnya Cancelo dan bermain pola dengan pasca dibuangnya Cancelo sebenarnya. Iya, benar. Dengan pola 3-2-4-1 dengan cukup klinisnya Haaland, bahkan di beberapa situs bola Kang Arfan, si Haaland ini dengan angka expect goal 22, sekian namun mencetak gol 32. Jadi saya rasa ini benar-benar cukup tanda bahaya untuk Holding juga Gabriel, karena striker ini benar-benar meskipun kecil untuk nyetak gol, tapi dia sangat klinis di depan gawang. Dan sedangkan Arsenal cukup rapuh di pertahanan. Jadi saya rasa memang terlebih lagi kita juga cukup tampil tidak confidence dalam hal membuild up serangan. Karena saya rasa di musim ini Kang Arfan, Arsenal dan City adalah tim yang terbaik dalam hal membuild up serangan dari bawah. Namun Man City juga tim yang terbaik untuk mengpres lawan di area pertahanan lawan sendiri. Jadi cukup saling duel strategi saya rasa kemarin besok. Ya, untuk seluruh fans bola sih mungkin besok ini pertandingan City lawan Arsenal ya. Arsenal di Etihad ini menjadi pertandingan yang sangat ditunggu gitu loh. Strategi antara guru dan murid. Satu. Iya. City itu satu-satunya tim yang Arsenal menjadi satu-satunya tim yang bisa membuat City kehilangan dominasinya dalam tanda kutip pada ketika melawat di Emirates leg pertama.
Man City itu menjadi tim yang kalah secara penguasaan bola dari Arsenal. Iya, benar. Dan di musim ini Iya. itu hanya terjadi itu saja di IPL. Di Iya, IPL iya, kita iya. nggak membicarakan di Champions League Iya, atau iya. apanya. Nah, bahasa saya mungkin keuntungan Arsenal saat ini sepertinya Iya. karena City harus bertemu Real Madrid. Oh iya, benar. Di gitu mungkin Di tengah fokusnya pekan. akan terbagi melawan Real Madrid. Nah, itu sebenarnya sisi keuntungan yang Bagi kita. dimiliki oleh Arsenal gitu. Kenapa harapan kita sangat benar-benar besar bahwa kemarin minggu juga City harus FA Cup lawan Sheffield. semifinal Iya. FA Cup meskipun benar. dalam tanda kutip musuhnya lebih mudah Iya. daripada MU United gitu kan. Iya, iya benar. Nah, cuman satu-satunya klub yang tidak kebobolan sampai final kan Iya. City kemarin Iya, benar, secara benar. rekor gitu. Iya, benar, sepakat. Ya, kalau saya ya lebih baik seluruh rekor tahun ini kita berikan ke City saja gitu kan. Apapun hasilnya besok ya. Iya, apapun iya. hasilnya besok. Kalau Arsenal menang, Iya. saya optimis kita bisa meraih IPL. Iya. Kita iya. saya optimis. Tapi kalau Imbang atau kalah? imbang atau kalah, sudah rekor ini milik City tahun ini gitu. Kalau di Champions juga saya melihat meskipun lawan Madrid seperti tahun lalu kan juga semifinal ketemu Madrid. Iya, dan takluk. Tapi Iya, Man iya. City tahun ini sama Man City tahun lalu sangat beda Iya, banget benar. gitu. Iya, benar. Tahun lalu ada si Jenko dan siapa si Gabriel. Jesus. Terus ada si Cancelo juga Cancelo, di iya. sisi City tidak ada tidak ada Haaland gitu loh tahun Iya, lalu. iya, Lah, benar. kalau tahun ini saya rasa Real Madrid ya ketemu Haaland juga tumpes juga loh. Ya kan itu Haaland dikasih bola seperti apa ya gampang. Pasti gol, Marwan. Itu loh Nggak kurang masuk ajarnya akal. kan Nggak masuk akal gitu. Haaland bisa dikunci ada Alvarez gitu Alvarez. kan. Itu kan ya bingung juga. Ada Grealish, KDB, ada DB, ada ya. Iya, benar. Kalau dari sisi pertahanan Arsenal pasti akan kebingungan gitu kemarin iya, besok iya. itu. Semua klub lah yang akan melawan City pasti kebingungan siapa yang akan dijaga gitu. Oh iya, benar, sepakat. Iya, benar, Marwan. Nah, kemarin Mas Dono Iya. ketika bulan Maret kemarin sebenarnya kan si Trossard menjadi pemain terbaik IPL. Iya, Nah, benar. itu kenapa enggak segera dieksplor terus itu loh oleh si Arteta. Karena harapan kita ya mengistirahatkan Bukayo Saka dan Martinelli cukup, tapi Martinelli tiap hari bikin gol juga loh Mas Dona. Itu kan juga bingung juga gitu. Dia ini Kang Arfan, top skor untuk tim di IPL dengan 15 gol Iya. non penalti. Betul. Luar Nah, biasa itu kan pemain ini. kalau nggak ada Haaland mungkin ya bisa harap-harap gitu kan. Tapi kan ya Mustahil toh nggak ya, main Haaland nanti lawan Arsenal besok. Iya. Sayangnya City terlalu superior untuk menghadapi Arsenal yang secara mental saya rasa mayoritas diisi pemain muda. Iya, benar. Akan sangat lemah gitu loh. Harapan kita tetap Granit Xhaka main karena kemarin lawan Southampton kan nggak main. Oh iya, benar. Harapan Ada untuk istirahat pemulihan. Iya, benar. di Man City dia bisa main lawan Man City karena dari segi meskipun kita punya kapten Odegaard yang seperti itu, Iya, benar. kebiasaan Odegaard ketika melawan tim besar itu selalu suka menghilang gitu Iya, kan. Itu sepakat. itu aduh gimana gitu loh Iya, solusinya. benar. Pembuktian mental skuad Arsenal akan terjadi besok Mas Dono. Jadi ketika bener-bener lag lawan si City, ya akan membuktikan kalau Arsenal memang layak juara atau enggak gitu. benar, Ya, seperti itu Mas Dono. Iya, Arfan. Emang cukup penting peran Xhaka di musim ini dengan hasil 3 gol kalau nggak salah dan 5 assist. Emang tim ini sangat-sangat berkontribusi nyata ke Arsenal. Lagi juga dan dia juga memiliki sisi leadership yang dimana Odegaard memang kapten, namun dalam hal leadership membangkit semangat saya rasa emang di Xhaka. Dan lagi-lagi Mikel perlu untuk mainkan Xhaka ataupun nanti Kang Arfan kalau misal kita menyadangkan holding, mungkin lebih tepatnya kita memainkan Partey ditemani oleh Gabriel dengan Jorginho di pos si Partey. Jadi kita bikin taktik baru untuk mengecoh City dan mungkin kita bisa memainkan si pemain terbaik kita Maret kemarin si Leandro Trossard yang dimana emang sejauh musim ini dia tampil bagus, namun lagi-lagi Mikel mungkin ingin lebih memainkan Gabsus timbang Trossard. Akhirnya ya emang dia cetak gol, namun
ketika dia frustasi, dia emang cukup susah untuk mendapatkan supply bola dari lini kedua. Nah, ngomongin dengan Martinelli, saya rasa besok Kang Arfan, kita ada peluang untuk mengincar celah dari Man City. Karena di lawan Munchen saya lihat beberapa klip match lawan Munchen City sangat susah untuk mengejar pemain-pemain penyerang dari Munchen. Ada Coman, Leroy Sané dan juga si Musiala. Jadi memainkan Martinelli, Saka ataupun Trossard mampu merepotkan ini pertahanan City dengan Mikel harus bermain long ball saya rasa. Untuk kita nggak usah idealis dengan bermain possession football. Kalau kita berujung kekalahan. Jadi kita tiru skemanya Guardiola dengan bermainkan long ball, mengharapkan dengan second ball yang dimana di situ masih ada pemain untuk main yang jago duel udara seperti Saka, kemudian Odegaard. Jadi saya rasa kita ada peluang untuk menang dengan Mikel harus memanfaatkan kecepatan dari Martinelli dan juga Saka mengincar dari bertahan City kan emang cukup lini sayap-sayap gitu iya, ya. Iya, benar Arfan. Karena kan City kan emang main 3 back, namun ketika bertahan dengan 4 back jadi ya memang cukup berat lawan City. Namun lagi-lagi ketika kita optimis, saya rasa Mikel juga harus sadar bahwasanya kalau nggak musim ini juara, kita kapan lagi nggak? Iya, musim depan pasti klub-klub lain juga berbenah gitu. Sepakat, iya. Guardiola pun juga pasti akan ketika musim ini juara, dia pasti bakal confident untuk ngejar next season dengan meraih UCL mungkin. Karena lagi-lagi di musim ini semua penonton netral, fans bola manapun sepakat bahwasanya di musim ini Arsenal sangat berprogresif. Lagi-lagi harus melawan dengan mental juara, terus menahan emosi di lapangan, kemudian harus kill the game dan lagi-lagi jangan mengendurkan serangan dan mengendurkan pressing. Itu adalah PR, itu adalah kelemahan dari Arsenal. Kalau saya rasa Kang Arfan. Arsenal PR berat Arsenal musim ini saya rasa bukan hanya dia. Lini belakang yang suka repot dengan dirinya sendiri, Mas Dono. Jadi kadang kalau tidak ada bantuan cepat dari lini tengah untuk segera ke belakang itu seperti mengalami kebingungan gitu. Gol kedua Southampton dari Walcott kan serangan balik yang berbahaya langsung kan itu. Itu kan dari juga salah passing dari Odegaard ya. Iya, yang seperti itu kan kecepatan berbalik untuk dari mode menyerang ke bertahan ini kan sangat kebingungan. Nah, lain hal ketika kemarin saya rasa kalau masih ada Granit Xhaka saya rasa akan berbeda gitu. Ada yang meng-cover tahanan. Iya benar. Nah, saya rasa besok kalau City kalau dalam tanda kutip membuang Tierney dan Holding, Ben White ditarik ke tengah saja Mas Dono. Ben White sama Magalhaes. Di sisi kanan di atas mungkin Partey bisa dijadikan opsi atau pemain dengan 3 back di tengah sedikit ditambahi kekuatan gitu. Bermain 3 back si Zinchenko mungkin lebih ditarik ke tengah gitu untuk menjadi tukang angkut air gitu dari belakang ke tengah gitu kan, seperti itu. Iya Kang Arfan. Emang ngomongin dengan 3 back Kang Arfan. Saya kemarin lihat di beberapa postingan akun bola ada peluang Arsenal untuk bermain 3 back, 3-5-2 dengan bermain 3 back adalah si Gabriel, Holding dan Ben White. Di sisi di wing back ada Martinelli dan juga Saka. Di trio midfielder ada Partey, Xhaka, Odegaard, dengan lini serang ada Leandro dan juga Gabriel. Mungkin ini adalah opsi untuk bermain lawan City. Itu bisa gitu bisa. Jadi memanfaatkan si Trossard menjadi orang yang berada di belakang Gabriel Jesus ya, seperti itu bisa. Bisa. Jadi memang kita memaksakan 3 back dengan membuang 2 back sayap kita untuk bermain lawan City. Tapi apakah work gitu kan masalahnya. Yang seharusnya itu dicoba ketika lawan Southampton kemarin Mas Dono. Untuk eksperimen. Iya, seharusnya gitu. Tapi yang faktanya kan kalau memang saya rasa itu bukan opsi dari si Mikel Arteta gitu. Mikel Arteta sepertinya punya pakem strategi sendiri gitu. Jadi benar. Pemain-pemain yang ada di Mikel itu untuk mengisi pakem strateginya. Bukan menyesuaikan dengan pemain yang ada gitu. Seperti itu sih saya melihatnya sekarang.
dan juga bukan menyesuaikan dengan lawan bermain. Heeh. Iya benar Kang. Jadi Nah, ya Kang Arfan, emang Kang Arfan, emang kita bicara dengan 3 back dengan City di match pertama kan di Emirates kita ada peluang untuk memaksa City bermain long ball. Nah, ini kan ada celah bahwasanya sebenarnya kita pede, kita memiliki bekal untuk menang lawan City. Namun lagi-lagi Mikel mampu nggak untuk memberikan semangat dan juga pada tim pelatih ini main. 2018-2019 Liverpool menguasai liga hampir selisih 15 poin kalau nggak salah, 13 atau 15 gitu dengan City. Iya. Faktanya secara mental Liverpool tidak mampu dan di akhir musim harus digeser oleh Man City. Dan itu fakta Mas Dono. Kemudian dengan MU di musimnya si Ferguson. Ya seperti itu. Jadi Man City yang sekarang ya saya berkali-kali ngomong yang mengejar Arsenal bukan klub sembarangan gitu. Iya. Yang mengejar Arsenal itu klub yang biasa mengejar untuk menjadi juara gitu loh. Iya. Ya. Nah, si City pasti punya strategi sendiri dengan tim kepelatihan di bawah asuhan Pep Guardiola gitu Mas. Benar. Nah, ya PR-nya sekali lagi PR Arsenal sangat banyak karena 3 kali hasil seri. Iya. Kita kehilangan 6 poin gitu. Iya, benar. Dalam tanda kutip kan, kehilangan 6 poin 3 hasil seri. Itu secara mental akan sangat membebani skuad muda Arsenal gitu Mas Dono. Iya, benar. Skuad muda Arsenal yang seperti itu gitu loh. Iya. Dari bulan Agustus sampai bulan kemarin bulan Maret, mayoritas pemain terbaik dan pelatih itu kan Arsenal sering dapat gitu. Iya, benar. Dari secara keseluruhan tiba-tiba di akhir musim bulan apa ini April Mei ternyata sudah bisa dilibas sama City kan juga cukup menyedihkan gitu, mendapati fakta seperti itu. Iya, Arfan. Apalagi ditambah keadaan skuad Arsenal juga bukan dalam keadaan cedera yang parah, badai cedera parah seperti MU, Liverpool, Chelsea ataupun Chelsea gitu. Dan juga tidak repot dengan urusan permain di Eropa maupun di piala ciki-ciki gitu. Ciki-ciki yang lain gitu kan seperti itu Mas Dono. Iya, mendapati skuad yang seperti ini gitu loh, tanpa ada kendala, tanpa ada masalah, kita menjadi pesimis karena karena keadaan table kita seperti itu gitu loh Mas Dana. Iya benar Arfan. Emang bicara skuad kita emang tim termuda. Namun di belahan bumi lain Kang Arfan, di Liga Belanda kan sekarang kan yang memuncaki top table kan si Feyenoord. Itu pun juga tim termuda dengan rataan skuad 24 sekian. Namun dia memiliki mental untuk mengolah menjadi tim mental juara. Nah, ngomongin lagi-lagi dengan mental dengan tim muda. Memang musim ini lagi-lagi Mikel mungkin belum mampu mereduksi apa yang dia terima di City ke Arsenal. Nah, dan dengan kondisi tim kita emang cukup banyak pemain muda, tim dari belakang muda, tengah muda, depan muda. Namun lagi-lagi Mikel mungkin tidak mampu untuk memberikan mungkin semangat lebih ke pemain. Bahwasanya kita ini lagi title race. Kita harusnya untuk mampu fokus dengan di tiap game. Nggak perlu dan kita harus sadar lah bahwasanya kita nggak perlu memainkan pemain yang cukup nggak ngasih efek seperti kayak Vieira. Karena kan masih ada Jorginho, Smith Rowe, namun kenapa yang dipilih? Gitu. Itu emang lagi itu. Iya. Yang menarik dari pertandingan lawan Southampton kemarin Mas Dono, ada beberapa legend yang sudah mulai datang untuk memberikan semangat. Iya. Thierry Dan Henry, itu sejak Sol awal Campbell, kan, kemudian sejak awal kan saya ngomong bahwa ini harus segera dilakukan gitu loh. Bagi saya Mas Dono, yang terjadi ketika terjadi di Emirates waktu melawan Southampton sudah telat gitu. Seharusnya itu dilakukan, mungkin bisa jadi ya, ketika itu dilakukan pasca lawan Liverpool, kita tidak akan mendapati 2 series berikutnya lawan West Ham maupun lawan Southampton gitu. Bener. Nah, ini dari sisi Arsenal seperti itu gitu. Wong MU saja ya. Sebelum final Piala Ciki
Piala Kebo itu. Iya Carabao. Ngomong si legend-legendnya diundang secara masif gitu untuk untuk bermasuk di Wembley. Oh bukan. Carrington. Oh, Carrington ya, gitu. Untuk melihat kelatihan di Carrington gitu. Ya, Kenapa Arsenal tidak mau mengikuti hal itu gitu loh? Ya mungkin sekali lagi itu kan juga masalah budget mengundang legend-legend seperti itu. Cuman kan Iya. ini title contender loh. Iya, Tidak hampir 19 tahun ya. Iya. Pasca Invisible 19 tahun. 19 pasca Invisible kita tidak pernah mengalami rasanya mengejar titel ataupun dikejar titel seperti tahun ini gitu loh. Iya benar. Hal-hal yang seharusnya mendukung skuad oleh pemilik klub maupun manajemen klub itu harus dilakukan gitu. Apapun yang terjadi gitu. Iya benar. Suntikan moral dari senior, dari legend itu penting gitu. Dari Wenger bahkan datang ke stadium Emirates Stadium ya. Harusnya seperti itu dilakukan awal kemarin gitu. Pasca terlempar dari Europa League itu benar-benar harus dilakukan gitu. Iya benar. Memanggil senior, memanggil legend untuk ngomong, memberi wejangan kepada junior mereka gitu loh. Apalagi ya skuad kita skuad yang sangat muda. Sangat muda Kang Arfan. Iya. Ya Kang Arfan, emang Arsenal musim ini banyak sekali PR, mentalitas yang belum terbukti, terus belum ketidaksiapannya di jalur title race, lalu kemudian tidak mampunya kill the game, dan lagi-lagi sangat-sangat susah ketika memenangkan duel bola atas dengan back lawan. Dua pertandingan sih saya mencatat lawan West Ham dan lawan Liverpool. Oh iya. Ya. Jadi lawan Liverpool dan lawan West Ham kita sudah unggul 2 gol 2-0 lebih dahulu dan kita dikejar, berhasil dikejar dalam tanda kutip. Itu menunjukkan bahwa skuad sepertinya menunjukkan skuad Arsenal cepat puas dalam tanda kutip. Gitu. Wis 2-0 wis cukup, main santai-santai aja gitu. Nah, ya hal yang seperti itu apakah instruksi dari tim pelatih atau memang dari segi mentalnya pemain gitu Mas? Nah, itu yang belum terjawab di pemikiran saya gitu. Jadi dari catatan 2 pertandingan itu saya melihat hal seperti itu Mas Dono. Nah, terus balik lagi ke bahwa ada apa jenenge? Lawan tim-tim itu ya. Terus di satu sisi ujian sebenarnya ya Kamis besok ini gitu loh. Ujian sebenarnya lawan City dan kita belum dalam tanda kutip belum sepenuhnya bisa lolos dari ujian yang sebenarnya gitu. Seri lawan Liverpool di Anfield kemarin tidak menunjukkan apa-apa gitu loh. Iya benar. Lah Liverpool ketika lawan City tanpa Haaland aja kalah 4-1 Liverpool gitu loh Mas Dano. Oh iya. Nah, iya kan? Ya itu kan seperti itu gitu. Iya benar. Liverpool ya seperti itulah. Iya, terus City berkali-kali musuh beratnya kan hanya Tottenham dalam tim yang bisa mengalahkan City itu kan Tottenham gitu dengan caranya yang unik gitu. Iya benar. Tottenham kan sekarang menjadi klub yang sangat unik gitu kan. Ini lagi rame sekarang ya, klub opor. Kan ya itu dibubuti terus ini mereka. Aduh, aneh klub itu ya. Bisa menang lawan City tapi kalah dengan klub yang gak jelas-jelas gitu. Iya benar. Aneh ya kalau si Tottenham jadi kryptonite-nya Man City gitu lah. Ya, saya rasa dari tim kepelatihan Arsenal benar-benar bekerja keras, harus bekerja keras. Skema apa yang terbaik yang bisa digunakan untuk lawan City? Ya barangkali ya kita berharap si Arteta telepon Pep lah ngomong ngalah apa caknya kan istilahnya Mas Dano. Ngalah apa cak ya. Kayak musim iki tok lho. Ngono pisane lah Arsenal ben juara ngono. Iya nyenengno adik-adik. Ngono. Berarti kan ya juga mumpung silaturahmi di bulan Syawal ini kan lagi baik-baiknya gitu. Iya benar. Masa di bulan Syawal ini Kamis besok kita akan berbagi piala lah, berbagi poin. Kita kan juga nggak pengen ada pembantaian dari sisi Arsenal gitu loh Mas Tono. Bener. Gitu. Tapi apapun yang terjadi besok kalah atau menang
musim ini sudah musim yang sangat baik untuk Iya, Arsenal. sepakat dengan Arfan, sangat Dari baik. yang sebelumnya kita hanya di peringkat 5 atau 6, Iya, benar. harapan cuma lolos UCL. Liga Champions saja. Siapa yang nyangka sampai bulan April, pertengahan bulan April, Iya. kita masih memimpin Liga Klasemen. Inggris, Iya, klasemen iya, Liga benar, Inggris. benar. Bagaimanapun pemilik Liga Inggris tahun ini hanya Arsenal dan Man City gitu loh. Iya, iya, benar. Kita harus berbangga dengan hal itu gitu Iya, loh. benar, Arfan. Kalau kalah dari Man City saya rasa sudahlah gitu kan kita. Iya, iya. Dan kita tinggal balik mendukung Man City agar bisa treble, Iya. biar Manchester yang lain gitu tidak mengklaim bahwa mereka pemilik treble Oh iya. satu-satunya gitu loh. Bangko, Audi, Nah, kemudian iya. Carabao. Nah iya kan seperti itu Mas Dono. Biar ada pengklaim treble yang lain gitu loh. Yang asli ya, gitu Dan seperti itu sahih. Mas Dono. Iya, benar. Iya. Nah, benar. ya itu gitu Mas Dono. Iya, Arfan. Emang lagi-lagi tadi saya bilang mengenai mentalitas pemain, kemudian lalu di laga kemarin lawan Southampton kita juga lagi-lagi kecolongan lewat gol dari bola atas dari Kaltekar, juga sama dengan seperti lawan Liverpool dengan Firmino-nya. Dan lawan City musim ini benar-benar sangat ujian sangat sebenarnya untuk Arsenal. Apakah dia benar-benar sebagai tim juara atau lagi-lagi harus puasa lagi untuk di next season. Dan memang di musim ini kita harus sepakat bahwasanya tim ini sangat berprogresif dan itu sangat nyata. Betul. Dari sisi cetak gol, kreasi peluang, pemain-pemain muda yang sangat-sangat lagi-lagi ranum-ranumnya pemain muda ini. Dan memang harus disyukuri emang tim ini lagi-lagi tim sangat enak ditonton. Musim ini selain Brighton, Fan City, selain nggak ada lagi Ngarvan. Jadi emang hasil besok saya rasa emang harus lagi-lagi harus kalau bisa ya menang. Karena kalau nggak sekarang juara kapan lagi? Benar, ya. Kalau kita emang minta ke Guardiola untuk ngalah, saya rasa emang cukup mustahil ya. Iya. Saya rasa besok kalau City lawan Arsenal besok, Iya. dari kubu Arsenal banyak tambahan pendukung dari klub lain gitu Mas Dono. Oh iya. Terutama ya mungkin dari sisi United karena tidak pengen melihat Tim City tetangga, treble iya. gitu Iya, kan. iya, Ya, iya. gitu kan seperti Iya, itu benar, Mas Dono. benar. Kalau ini kan harapan treble City kan sangat besar gitu. Sangat besar sekali. Sangat dengan keadaan skuad City yang sekarang Iya. sangat terbuka kemungkinan City bisa treble loh. Dan Iya, benar. jika 2 pertandingan tunda City ini dimainkan dan mereka menang terus, itu City kan sudah menyalip Arsenal Mas Dono. It's over. Nah, it's over kan ya. Iya. Ditambah lagi kalau besok Arsenal kalah gitu kan berarti kan sudah selesai liga ini Mas Dono. Selesai. Sudah selesai, sudah jadi barang itu Mas Dono gitu. Dan sia-sia kita berkampanye bagus Iya. sejak Agustus sampai April dengan di rank 1 namun di akhir dengan puas dengan Iya 2. gitu ya. Dari sisi selisih gol juga kita kehilangan selisih gol yang sangat banyak gitu sekarang kan. Iya, benar. 3 kali seri itu tidak menambah selisih gol sama sekali gitu. Iya, benar. Dan kampanyenya City kan juga masih tetap dengan minimal 3 gol 3 gitu kan. gol minimal. Kan itu Iya, kurang sepakat. ajar gitu loh. Lawan Leicester, Newcastle, Liverpool. Iya, itu kan kampanye di atas 3 gol semua Iya, gitu benar, pertandingan. benar. Itu kan cukup menyedihkan gitu. Ada tambahan lagi Mas Dono mungkin barangkali Jadi, ada bayangan. Kalau saya rasa Kang Arfan laga besok memang harus layak menang meskipun dengan bagaimana hasilnya kita harus kita harus bersyukur bahwasanya tim ini tim yang sangat bagus namun kalau bisa diimbangi dengan juara. Nah, Menurut ya, saya, Kang Arfan. harusnya seperti itu.